ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقربنا إلى الرحمن، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والاتفاق والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Pertama-tama yang saya muliakan dan yang saya hormati para asatidz kita, para ustadz-ustadz, para guru-guru agama. Semoga beliau-beliau semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama Ustadz siapa ngaran sini? Salahuddin. Kalau bina salah, soalnya pernah jolun ceramah menyebut nama Ustadz salah. Ngaran Sidin Ilyas, disambati ulun Ustadz Idris. Untungnya pas lagi kada gugup, jakanya lagi gugup bisa tersambat Ustadz Iblis. Kada jadi ceramah ulang. Mudah-mudahan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, beliau-beliau semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat mereka dunia dan akhirat. Kemudian lagi Bapak Kepala Desa Sembuluh 1, 2, 3. Mudah-mudahan beliau-beliau semua, aparatur negara, aparatur pemerintahan, bisa menjalankan amanah-amanah yang kita amanahkan kepada beliau-beliau semua. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau semua pembantu agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan jabatan mereka bisa membantu bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat jamaah Isra Mi'raj Musalla Darus Sa'adah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkumpulnya kita di musalla ini, di majelis ini, bukan karena kita menginginkannya sendiri, tidak. Akan tetapi hadirnya kita berataan di majelis ini adalah karena keinginan dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira adalah semalam atau seminggu yang lalu pian berdoa, ya Allah, hadirkanlah ulun ke majelis malam ini, kada ada harapan. Karena apa? Taufik, hidayah, inayah itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirnya kita di sini, berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini, yang paling utama dan yang pertama adalah memohon dan berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita semuanya mendapatkan ridho daripada Allah, walaupun kita tinggal di tengah hutan sekali wa ta'ala ridho dengan pian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimbulkan nama pian dimanapun orang berada. Banyak contohnya daripada nabi-nabi, daripada rasul-rasul, daripada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi contoh untuk kita semua. Maka dari peringatan Isra Mi'raj ini yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita ambil pada tahun ini adalah bagaimana caranya kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ini mahal. Kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu larang harganya. Maka itu kita berusaha. Jangan sampai bulan Rajab tahun ini sama aja kayak bulan-bulan Rajab yang telah kita lalui. Ulun hendak bertakun lawan Tuhan pian. Mulai Tuhan pian halus sampai hari ini sudah berapa kali hadir Isra Mi'raj. Saking rancaknya kada terhitung lagi coba. Yang jadi pertanyaan setiap Isra Mi'raj, apa yang kita ambil pelajaran, yang kita amalkan di rumah. Jangan sampai tahun ini sama aja kayak tahun semalam. Tahun ini podo aja sama kayak tahun semalam. Harus ada perubahan. Umpamanya pohon rambutan itu nah, piang tanam mulai halus sampai ganal umur 5-6 tahun pohon rambutan. Kira-kira amun kada berbuah, pian apa kan pohonnya? Lebih baik ditabang daripada setiap hari membersihi sampahnya aja. Begitu juga kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-Ku yang seikung ngejar Allah ta'ala, tidak perubahan sama sekali, lebih baik dicabut dia nyawanya, mahibak di danau semulu. Maka kita ambil pelajaran, setiap tahun harus ada perubahan. Setiap hari ada perubahan. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, Jarsidin, kata beliau, seandainya umpamanya hari ini ibadah kita, amal kita sama dengan hari kemarin, itu digolongkan oleh beliau termasuk orang yang rugi sudah. Kenapa? Karena hari ini berarti tidak lebih baik daripada hari kemarin. Apalagi kira-kira kalau hari ini kita bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak daripada hari kemarin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kira-kira tergolong daripada orang apakah kita? Maka kata Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan kulla yaumin, setiap hari yang mana di situ tidak engkau bermaksiat, yang di hari itu engkau tidak bermaksiat, tidak jauh dari Allah, tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa aidun, maka itu disebut adalah hari raya bagi kita. Setiap hari yang di situ kita tidak bermaksiat dengan Allah ta'ala, itu sudah hari raya namanya. Tidak perlu menunggu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Percuma umpamanya hari raya Idul Adha ataupun hari raya Idul Fitri, cuma kita maksiat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui acara Isra Mi'raj ini ada banyak pelajaran daripada perjalanannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Perjalanan yang singkat, yang padat tapi penuh dengan hikmah. Perjalanan yang luar biasa, tidak pernah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hambanya seorang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pina mengantuk sudah jemaahnya. Kita sandar di dinding. Di bawah kipas pulang pajam-pajam saja. Bisa terguring. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dia naik langit pertama, kedua, ketiga sampai Sidratul Muntaha. Itu adalah pelajaran semuanya bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi akan kita ambil beberapa pelajaran aja di situ. Akan kita ambil beberapa hikmah yang kita bawa pulang dan insya Allah akan kita amalkan sampai akhir hayat kita insya Allah. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mulai daripada Masjidil Haram di Mekah sampai Masjidil Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis, dengan mengendarai yang namanya buraq. Buraq ini diriwayatkan juga pernah dipakai oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Buraq ini istimewa, khusus untuk hambanya Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar dirinya menghambakan dirinya kepada Allah. Bahkan di buraq itu terdapat dua sayap yang untuk menerbangkannya, memperjalankannya. Diriwayatkan lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Dan di dahinya buraq terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naiklah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan buraq itu. Di perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas langit dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj memandang ke bawah, melihat penduduk dunia, melihat orang yang tinggal di bumi. Maka beliau menyebutkan orang-orang yang tinggal di bumi kelihatan juga daripada langit, seakan-akan penduduk langit melihat, seakan-akan penduduk bumi melihat ke langit. Kira-kira kita melihat ke langit, apa yang kita lihat? Bintang-bintang gemerlapan di situ. Amun apalagi hari tanggal 15, 14 bulan Hijriyah, kita melihat daripada bulannya Allah Subhanahu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu indah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu perjalanan Isra Mi'raj tadi melihat ke bawah, ke dunia, ke bumi. Maka beliau melihat juga penduduk bumi seakan-akan langit yang ada di bumi kita sekarang. Jadi bintang itu ada yang nyarak, ada yang kuruk. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, cahaya itu adalah disebabkan amal ibadah mereka. Insya Allah majelis yang kita hadiri ini lampunya dilihat daripada malaikat di langit sana, lampunya nyarak insya Allah. Karena hakikatnya kita adalah memperingati Nabi Muhammad SAW. Rumah-rumah yang berada di bumi, katanya Nabi Muhammad SAW, mereka mengeluarkan cahaya. Namun di rumah itu terjadi, dilakukan selalu ibadah kepada Allah, sembahyang, puasa, mengaji, amal-amal soleh, majelis. Insya Allah dari langit kelihatan juga. Namun di langit kita melihat kadang-kadang kuruk-kuruk, pindahnya di rumah tuh kadang sembahyang, kadang-kadang pas lagi sembahyang nyarak, pas kena sembahyang pajah. Itu yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW dari langit. Maka beliau pun terus berjalan
bahkan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat. Tapi ulun kada kawa mengisahkan itu sedetail berataan. Kenapa? Ceritanya, riwayatnya banyak dan bakalan panjang. Siapkah buhan pian sampai subuh? Siapkah kada? Yang di dalam sholat ini kediaman dia berataan, pina lapar muha. Jadi ulun mengambil beberapa faedah hikmah aja, karena kau mengisahkan detail sampai subuh, panat berdiri. Buhan pian mulai tundukkan sudah. Kayaknya termimpi Isra Mi'raj 2. Jangan-jangan mimpi malaikat. Asal jangan termimpi malaikat maut aja. Jadi Nabi Muhammad SAW dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala singgah di beberapa tempat. Bahkan menyaksikan kebanyakan yang disaksikan oleh Nabi Muhammad di malam Isra Mi'raj itu adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala paling banyak. Daripada yang nikmat-nikmat itu melihat surga apa segala macam. Nabi Muhammad itu lebih banyak melihat hal-hal yang menakutkan. Yang lebih banyak dilihat beliau adalah azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ambil dan selalu ingat-ingat terus. Azab dari Allah Subhanahu wa taala macam-macam azabnya. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat di perjalanan tersebut, yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad ada beberapa kaum, beberapa manusia yang mereka berkumpul berbondong-bondong untuk menghadapi berebutan daripada daging, yang mana daging itu adalah daging yang busuk. Kemudian lagi di sebelahnya ada disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan terbuat daripada daging tadi itu, makanan yang nikmat, makanan yang lezat, makanan yang mengenyangkan, baunya wangi, namun tidak ada satu orang pun bahkan yang mendekati daripada makanan yang nikmat itu. Maka ditanya oleh malaikat Jibril, apakah engkau mengetahui hal itu ya Muhammad, apa yang terjadi pada mereka? Tidak wahai Jibril, kata Nabi Muhammad. Maka dijelaskan oleh malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan hal yang halal, namun mereka masih menyukai hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Banyak hal-hal yang halal sudah, tapi yang kita datangi yang haram-haram. Sengaja ataupun tidak sengaja, tahu ataupun tidak tahu. Apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sudah kawin tapi masih ketujuh becetan lawan bini orang. Kada papa becetan aja. Nah, kada papanya itu yang haram. Anu Ustaz rami sekalinya bahaya. Bini orang sudah pian bisi bini, itu salah satunya. Hati-hati. Apalagi sampai menggawi keluarga orang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan amun sudah kita terbiasa melakukan yang haram, yang halal itu kada lezat lagi sudah. Yang digambarkan waktu malam Isra Mi'raj tadi itu. Ataupun dicontohkan yang lain ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkan, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang namanya pinjam meminjam duit tapi kada pakai riba. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala minjam duit, wadah pinsanaknya, wadah kawannya ataupun yang lain boleh aja hukumnya. Tapi yang jadi muskilah, yang jadi musibah adalah amun meminjam makan orang duit ngalih bebuliknya. Bujurkah kada? Nah, bujur dia sidin.
Berarti kullu syahidin yaghfiru, setiap orang yang mati syahid itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yughfaru lidzam, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illa dain, kecuali utangnya kena. Bayangkan pian berperang di Palestina sana tuh. Umpat jua mengikuti senjata, mati syahid pian cuma hutang masih rokok sebilah. Kena tuh di akhirat ditarik lawan orang menjulung rokok sebilah, atau rancak jua binanya mencucuk pentol 10 membayar 5 aja. Kasihkan memakan, hati-hati yang halal aslinya halal aja. Cuman gara-gara kita kada ingat lupa menjadi haram akhir. Ataupun hal-hal yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran juga bagi kita tadi. Kalau ada sudah yang halal, kita jaga yang halal, makanan yang halal, jangan ambil yang haram. Apalagi ini musimnya benar binanya paplok, hati-hati. Yang jadi penceramah ini bingung juga. Nang banyak mau undang ngebuhan caleg, kalau itu masuk kena di situ. Ar-rashi wal murtashi finnar, ya Rasulullah. Orang yang menyogok dan yang disogok itu kena di dalam neraka. Join kena kedua. Jadi hati-hati kita. Dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi jalan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya pada dasarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj adalah menerima yang namanya sholat 5 waktu. Menerima kewajiban sholat setiap hari 5 waktu. Itu langsung diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang langsung diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Kalau ibadah puasa, zakat, haji, sedekah, yang lain-lain itu tuh malaikat melalui pelantara malaikat Jibril, kecuali sembahyang. Kenapa? Karena tugas sembahyang ini berat. Saking beratnya banyakkan orang yang kada sembahyang. Berat kebangetan sembahyang. Dari 50 waktu sampai jadi 5 aja lagi. Didiskon oleh Allah Subhanahu wa taala 90%, kurang apalagi pian. Bahkan satu sembahyang hitungannya kayak 10 sudah. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita berada. Itu inti daripada perjalanan Isra Mi'raj. Nah, setelah melihat yang pertama tadi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan, melihat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kejadian yang mengerikan juga. Apa itu kejadiannya? Yaitu orang-orang yang memukulkan kepalanya memakai batu sampai pecah. Jatuhkan kepala, batu pecah. Tumbuh lagi, jatuh lagi sampai pecah. Tumbuh lagi, pecah. Terus kayak gitu. Kita tahan tuh aja 2-3 hari kisahnya. Apalagi sampai geger otak. Ini sampai pecah. Biar kamu membayangkan kita bagaimana sakitnya timbul, tumbuh lagi kepala, pecah lagi, terus kayak gitu. Maka ditanya lagi oleh Nabi Muhammad, siapa mereka wahai Jibril? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, oleh Jibril, ketahuilah wahai Muhammad, mereka itu adalah orang-orang yang yatathaqaluna 'ala shalah. Mereka orang-orang yang berat hatinya untuk mengerjakan sholat. Ini hanya berat, sembahyang aja berarti orangnya tuh, tapi berat. Azan sudah zuhur asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, hadang dulu. Hanya pang tuntung sembahyang zuhur dari situ. Asar kurang. Ditakuni jam berapa? Pian sembahyang zuhur tadi 2:30 pang. Kata
hatinya untuk mengerjakan sholat, ya Allah, adabnya tadi itu kayak gitu. Ini hanya yang berat aja. Bagaimana kada sembahyang lalu upau, los kada sembahyang lagi. Kira-kira adab apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kada sembahyang lalu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hal yang seperti itu. Adabnya ya Allah menakutkan. Kita jaga keluarga kita, kita jaga anak kita, kita jaga saudara kita, kita jaga tetangga kita. Untuk apa? Mengerjakan sembahyang ini. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Salat ini adalah tiangnya agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa, kata Rasulullah, yang meninggalkan salat maka agamanya sudah hancur. Pembeda kita antara umat Islam, umatnya Rasulullah dengan umat-umat yang lain sekarang sembahyang. Jangan sampai sembahyang misalkan setahun sekali aja. Kapan? Pas hari raya, ya Allah. Setahun sekali ke masjid. Pas imam takbir Allahu Akbar, kan sembahyang hari raya itu 70 takbir pertama, rakaat pertama. Allahu Akbar, dan takbir lagi kedua Allahu Akbar. Sekalinya sidin ruku. Apa? Ada suah ke masjid? Pernah dia ulun menyaksikan ulun seorangnya tadi datang insya Allah di Sembuluh. Pas tengah hari Jumat itu kan waktunya sembahyang Jumat. Menyaksikan pas ke baju ini dianaknya di sini nah, bergantung. Orang ke masjid, inya arah sebaliknya. Sekalinya dituntut lagi panen sawit, pinanya husnudzon ulun panen sawit pas tengah Jumat, orang lagi sembahyang Jumat itu bisa membarati timbangan sawit pinanya. Apuah mengambil apuahnya pinanya. Orang ngasih ke masjid, sidin sekalinya ya Allah, cak memberondol memulangkan salat. Lagi sembahyang Jumat hendak husnudzon, oh pinanya sidin nih kena berduding datang. Pas bulik lewat situ pulang masih di situ sidin. Oh berarti suudzon sudah bukan sembahyang. Hendak disambati orang Kristen dari gereja pulang situ. Itu pembeda kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga lagi ulun pas hendak masuk masjid kah musola rasanya. Pas masuk musola, ya Allah, sok pertama hibak tahi jajak. Hendak bejajak tuh bepilih benar. Ini dalam hati ulun nang sembahyangnya manusia cacat. Banyak kan tahi cacat musola, ya Allah. Kira-kira orangnya kemana? Takutannya udah namun sampai 2-3 tahun masjid ataupun musola itu kada disembahyangi, jadi sarang walet kira. Kita jaga masjid kita, musola kita. Sembahyang tadi itu amun kawa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di masjid, di musola parata. Kita angkat syiarnya Allah, kita angkat ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang rumahnya di samping masjid musola aja. Kada pernah orangnya itu ke masjid ke musola. Kenapa aja? Sibuk benar. Kalau pina kira Allah Subhanahu wa taala waktu pian minta tolong dengan Allah, Allah taala sibuk juga. Kada diharani Allah taala lagi sudah. Belum pernah sekali bertamu lawan supir taksi, masya Allah Sidin menyupir taksi itu mulai daripada Samarinda ke sana ke Banjar ke Palangka, sampai ke Pontianak. Jadi sekalimantan ini sudah dikelilingi Sidin berata. Bertamu di Sampit situ, Sidin berkisah.
Ya mustadaya. Ulun bahari itu pegawai maamas sehari aja kadang-kadang pegawai itu duit ini tahan sudah aslinya tuh gasan 2-3 bulan. Kira-kira dapat berapa duit? Bisa 100 juta pegawai sehari aja. Tahan sudah gasan 2-3 bulan guys. Cuman karena ulun bahari kada bersembahyangan, jarnya itu tuh duit nang sebanyak itu kadang-kadang 2-3 hari aja habisan. Bahkan apa nggawean pian ini alhamdulillah masjid ke musola sembahyang pun. Nang ini nang sedikit ini Ustaz lebih berkah. Bayangkan pian ulun diceramahi tukang taksi. Sembahyang tuh yang malah berkah. Sampai 200, kadang-kadang tuh 50.000 aja dapatnya sehari aja. Tapi itu kau aja ulun membiayai 2-3 ibu anak ulun sekolah beratan. Cukup aja gasan dapur berataan. Kanyang aja terus turun. Daripada yang banyak tadi itu orang kada sembahyang, kada apa, kada ingat kadang-kadang dengan Allah Ta'ala. Nah, mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita beratan kita jaga. Kita tidak mau, tidak ingin kita seorangan aja yang masuk ke dalam surga. Hendak juga kita yang kaya berkumpul di majelis ini, insya Allah kita berataan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala berkumpul kayak juga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibandingkan, kamu kita ya hendak membandingkan orang yang sembahyang lawan kada sembahyang. Kalau orang yang kada sembahyang itu jangan Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW adalah ia orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Malaikat tuh dia, malaikat besi musuh yang ngarannya iblis. Iblis tuh orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Berarti kena orang yang kada sembahyang lawan iblis tuh join bakawan berdua, sama-sama dilaknat. Kemudian amun ada juga dalam hadis riwayat seorang yang mengandak gambar foto anjing di dalam rumahnya ataupun beinguan anjing ataupun memelihara anjing, itu diriwayatkan malaikat kada hendak masuk ke dalam rumah itu. Berarti apa? Tidak rahmat di dalam rumah itu. Nah, berarti yang mau dibandingkan lebih baik memelihara anjing daripada memelihara orang kada sembahyang. Karena bapak pada sedikit malam ini paling ambil orang undang. Kita jaga keluarga kita beratan, anak, keponakan, sepupu, tetangga. Perlu kita jaga sholat. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jihadnya kita sekarang itu adalah jihadun nafas. Jihad kita melawan diri kita sorangan masih. Amun di sana kita yang di Palestina sana jihad melawan orang Yahudi, orang kafir. Jangan harap kita wani melawan orang kafir, melawan diri seorang yang disuruh sembahyang kewajiban aja masih boleh. Mudah-mudahan kita beratan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keberkahan di rumah yang di situ orang kadang mengerjakan sembahyang. Hati-hati, kadang-kadang ada juga serumahan dari sembahyang malu tidak. Nah, itu jadi adab kesan kita. Uyuh hidup kita tuh melarat sengsara, walaupun duit banyak yang ngejar tukang taksi tadi tuh, tapi hati kita tenang. Yang kita inginkan adalah hati kita tenang, ibadah kita jalan, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpenting adalah kita sukses dunia akhirat. Itu yang kita inginkan. Maka jalan lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelajaran berat bagi kita. Jalan lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Masjidil Aqsa di situ. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sembahyang daripada semua nabi dan semua rasul. Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul.
Di situ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diikuti oleh semua nabi dan rasul. Sholatnya beliau di situ. Yang menjadi pertanyaan kesan kita nih sudah bujur-bujurkah belum menjadi makmumnya Nabi Muhammad? Kita bayangkan setiap kita sembahyang itu, mulai hari ini insya Allah, mulai subuh kena, ya Allah ini syariat Nabi Muhammad. Jar Ustadz malam tadi Nabi Muhammad jadi imam waktu di Baitul Maqdis, imamnya nabi-nabi dan rasul-rasul. Ulun menyatakan ulunnya di belakangnya Nabi Muhammad karena si dia imam ulun. Yang kita ikuti adalah syariat, ajaran sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar hendak mengumpati Nabi Isa aja jadi makmumnya Nabi Muhammad. Biar hendak mengumpati Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Musa aja jadi makmumnya Nabi Muhammad. Hendak mengumpati siapa kita? Mengumpati orang Barat? Mengumpati orang mana? Bajunya, fashionnya, ya Allah. Dilihati dari belakang kendaraan binian, naudzubillah. Kadang tertutup lagi belakang, kelihatan bolong. Kenapa melihatkah biar Ustaz ulun di belakangnya hendak menyalip belaju jualnya kendaraan, ya Allah. Ataupun kadang terlihat tapi baunya tertinggal pakai parfum. Orangnya sudah lewat jauh, parfum binian masih tertinggal. Wahai orang tua, wahai suami, ingat akan bini pian, anak pian. Perempuan itu boleh berdandan di wajah aja, tapi tidak memakai wangi-wangian. Kenapa? Menarik nafsu syahwat orang lain. Bahkan di dalam riwayat, kalau perempuan kita ataupun seorang perempuan itu tadi memakai wangi-wangian, kemudian wangi-wangiannya dicium oleh orang yang bukan mahramnya, itu dia mendapatkan dosa zina. Kira-kira berapa itu untuk lewat cus? Apalagi bekaliling sembuluhnya jalan JJS, jalan-jalan sorangan. Berapa laki yang mencium anak pian itu dosanya dosa zina. Jangan sampai jadi fitnah. Kita jaga anak kita jaga binian kita, bajunya kita jaga. Jangan memakai yang umur 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun, pakaiannya masih pakaian SD. Kenapa? Singkat kok, sepaha. Baju sampai pusat kelihatan, naudzubillah. Bukan ajarannya Nabi Muhammad itu. Pian kira-kira aman mengidolakan, apalagi biasanya pemudi yang diidolakannya Korea gitu. Yang diidolakannya yang di dalam sinetron, yang diidolakannya yang di dalam YouTube, di dalam HP. Buhannya itu kira-kira beriman kan dengan Nabi Muhammad. Masa kita mengikuti orang yang kada beriman dengan Nabi Muhammad? Karena di akhirat kita umat siapa? Anak nebeng dengan Nabi Muhammad. Jar Nabi Muhammad, aku kada kenal dengan ikam. Itu yang kita takutkan. Ulun umat pian Nabi, ulun umat Nabi terakhir yaitu pian. Jar Nabi Muhammad siapa itu? Sembahyang ada, jar Nabi, berselawat banyak, apalagi puasa tamat. Ada juga, ini belum mendengar di Banjar beberapa bulan yang lalu. Ada sembahyang lagi yang tamat, puasa lagi tamat ya. Amun puasa, ini yang puasa lagi atau sembahyang lagi, tak hutang Tuhan, luar biasa. Jadi jar Tuhan, jar Allah Subhanahu Wa Taala, hinak ikam tuh hitunglah kira-kira kayak apa kita. Waktu corona, bahari pula corona tuh, ada orang di rumah sakit pakai oksigen menukar setabung berapa harganya? Tahanlah seminggu, 2-3 juta. Kira-kira kesan mulai kita hanya lahir sampai kita meninggal 20, 30, 50 tahun umur,
amun berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah kita membayar. Hendaklah kita bepada amun sembahyang aku tahu hutang Tuhan ya. Harap pada. Jangankan diselintik lawan malaikat, diselintik ke kanan ini kadang-kadang menyanyarek sudah. Apa yang kami wanita menyelintik nang Tuhan? Apalagi dia diselintik malaikat. Woi sembahyang. Dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita upati syariat Nabi Muhammad. Cara makan kita kayak apa, cara bicara kita di dalam rumah, ajarkan anak itu supaya kada kualat dengan orang tuanya, ajarkan bini nyaman kada membentak dengan lakinya. Kita ajarkan semua Nabi Muhammad waktu makan diisahkan tuh kayak apa yuk Nabi Muhammad bahari makan lawan keluarganya, kayak apa yuk Rasulullah SAW bahari ketika berpandai lawan bininya. Itu yang kita contoh. Jangan orang-orang yang lalai bahkan tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Allah Ta'ala. Kita jaga keluarga kita berarti. Kita ajak mereka berataan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan melalui Isra Mi'raj. Kita ingatkan lagi, kita kuatkan di dalam keluarga kita. Karena pian aja sorangan masing-masing yang bisa menjaga keluarga pian. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah keluarga kalian dan diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ulun menjaga anak pian, bini pian. Kenapa bini pian dan bini ulun? Karena Allah ulun bilang pian seikung memadahkan menjaga kita sendiri masing-masing. Bahkan nanti di akhirat akan dipertanyakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini laki-laki berat. Walaupun pian sudah jadi wali Allah Subhanahu wa taala, jadi orang soleh, setiap malam pian kada pernah guring sembahyang aja 1000 rakaat. Siangnya pian membaca Al-Qur'an, berpuasa, hendak masuk ke dalam surga sudah. Tetapi anak bini kada bersembahyangan, kada dirawat, kada dijaga, kada diperhatikan, kita bakalan tertarik. Berbeda dengan binian. Binian tuh kalau mereka sudah menjaga sembahyangnya, puasanya, harga diri mereka dan menjaga amanah dari suaminya, mereka akan masuk surga sudah. Melewati pintu manapun yang mereka inginkan. Berbeda dengan kita anak laki yang berat tanggung jawab. Apalagi pian bercita-cita anak menjadi presiden. Nang di dalam rumah aja rancak tekalahi lawan bini, hendak menjaga senegaraan lah, ada harapan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar tanggung jawab kita. Kemudian lagi Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama, kedua, ketiga, tadi bertemu dengan nabi-nabi, di antaranya Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Yusuf, terus Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Musa. Di situ juga ketika bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW melihat di belakangnya Nabi Adam itu umat banyak bebanar. Umatnya Nabi Adam banyak. Siapa mereka? Adalah mereka keturunannya Nabi Adam. Kita perataan di belakang Nabi Adam. Tetapi ada di antara mereka orang-orang yang di sebelah kanannya Nabi Adam. Ketika menoleh ke kanan, Nabi Adam bahagia, gembira, senang. Karena mereka adalah tergolong daripada orang-orang yang soleh. Kemudian di sebelah kiri Nabi Adam melihat golongan mereka. Ketika melihat kepada mereka, Nabi Adam menangis sedih. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berataan dijadikan oleh Allah Ta'ala golongan sebelah kanan. Maka jalanlah Nabi Muhammad SAW sampai ke langit ke-7, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW
yang di situ tidak ada pernah satu pun melewati batas yang sudah dibatasi, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril pun jikalau melewati jalan atau batas itu akan terbakar, katanya malaikat Jibril di situ. Tetapi Nabi Muhammad SAW bahkan dengan sendal-sendal sibin masuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya rancang kita melihat kayak gambar terompah itu adalah sandal yang dibawa Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan Allah Ta'ala. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW memuji Allah Subhanahu wa taala yang biasanya kita baca setiap sembahyang. Amun pian sembahyang, amunnya kada terbaca apa itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Pujian bagimu ya Allah, kemuliaan bagimu ya Allah, keagungan bagimu ya Allah, keberkahan darimu ya Allah. Di situ kita memuji Allah Subhanahu wa taala, makanya kita baca setiap tasyahud akhir. Kemudian dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafalnya Allah bantian. Nah, mungkin hafal perlu dipertanyakan. Dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, salam keselamatan bagimu wahai nabi yang soleh, warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat keberkahannya bagimu. Kemudian dijawab lagi oleh Nabi Muhammad SAW, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nabi Muhammad di situ kada lupa dengan kita bertahan. Apa aja sini? Assalamu alaina, keselamatan bagi kami ya Allah, dan bagi hamba-hambamu yang soleh. Namun kita termasuk yang soleh, insya Allah kita termasuk orang yang dititipkan salamnya oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat jadi orang soleh itu jangan ngarannya aja yang soleh. Jadi orang soleh. Apa tadi caranya? Yang baru jelaskan sebelum-sebelumnya tadi. Kita umpati Nabi Muhammad zahir batin. Oh, Nabi Muhammad tidak pernah kayak itu bid'ah, lain juga. Mau empat golongan itu pula. Kenapa? Karena golongan yang sebelah situ semuanya diharamkan, dibid'ahkannya. Pokoknya setiap orang yang melakukan bid'ah itu syirik. Setiap orang yang syirik masuk neraka aja. Nabi, sahabat, tabi'in, bahari itu tuh mereka susah payah mengajak orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk beriman, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga golongan ini pula. Dengan mudahnya mereka menyebutkan orang ikam kafir, ente kafir, pian kafir. Maka nanti susah payah memasukkan orang ke Islam. Inya nyaman banget mengeluarkan orang Islam, bahkan menuju luar Islam. Seakan-akan inya orang yang diisi kaplingan tanah di dalam surga. Oh, ikam masuk neraka sudah. Oh, ikam kada masuk ke surga dan segala macam. Hati-hati. Karena apa? Karena ulun perhatikan Muhan Bianto lebih banyak mengikuti HP daripada hadir majelis. Bujurkah kada? Hati-hati. Apalagi sampai ada yang kepada, kenapa Ustaz di HP itu ada ya ceramah-ceramah? Hati-hati. Pilih dulu yang ceramah itu siapa. Kalau bina orang-orang yang kafir kan tadi tempat kita ke pemahaman situ. Sangat mudah karena mau pulang pemaulidan, bertahlilan. Jadi pas meninggal langsung jadiin mayit, buang ke sungai. Hati-hati kalau kita tahu 4 orang yang kayak itu. Bahkan di dalam acara Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW kejadiannya tadi itu mengajarkan juga kepada kita.
bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW di perjalanan tadi, beliau singgah ke makamnya, kuburnya Nabi Musa. Kira-kira apa sih di situ? Pasti berziarah. Bahkan diriwayatkan beliau disuruh malaikat untuk turun dan sholat di tempat itu. Namun kita ke kuburan, apa kira-kira menyembah kuburan tidak apa. Makanya jarang orang-orang Wahabi di Arab sana itu kuburiyun. Gitu. Apa orang-orang yang menyembah kubur? Tidak, kita menyembah kubur. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah, jar Nabi. Ziarahi kubur kuitan insana saudara kita. Karena apa itu? Untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Kadang-kadang kita ini tidak pernah lalu ziarah wadah kuitan, wadah kai, wadah mini. Apabila ziarahnya setahun sekali pas hari raya juga. Pas masuk kuburan teringat lagi sebelah mana makamnya. Ada yang pacul sudah nisannya segala macam. Mungkin kita kebanyakan rancak hadir haul Habib fulan, haul guru fulan. Kita memperingati haul guru ini, haul guru itu, haul guru ini, haul guru itu. Cuman kita lupa karena pernah menghauli abah kuitan seorang, mama kita seorang. Kada salah menghauli guru itu. Cuman ada yang lebih berhak lagi yang kita doakan. Yang kita ingat-ingat tahu siapa kuitan kita. Bahkan ayah kita itu ataupun ibu kita doanya lebih mustajab daripada 40 wali. Yang kita hauli tadi siapa? Guru si Ipung hanya. Kadang-kadang kita mengalahkan itu. Cuman jangan jual jadi dalil. Aku mungkin berusaha hadir haul kuitan, gue juga kali ingat. Jadi kita pernah lagi hadir haul. Salah juga. Maksudnya itu kita niatkan juga hadir haul itu. Mudahan orang tuaku aku hadirkan juga di majelis haul itu. Sama yang kita yang berada di sini. Wah, istihdorkan jadi orang Arab itu apa? Kita menghadirkan roh mereka, mengingatkan mereka itu hadir juga bersama kita di sini. Mudahan kuitan kita, saudara kita, keluarga kita, kain ini kita yang sudah mendahului kita, kuburannya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran terakhir sebelum tutup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga dan nerakanya. Dan di dalam neraka tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang na'udzubillah mengerikan. Apa sesuatu itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang hamba yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipotong lisannya. Lisannya, lidahnya, ilatnya dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab itu. Kita ingin kena sariawan. Kena sariawan nih, ngalih sudah makan-makan. Apalagi ilat tadi tak ikutkah umpamanya, ya Allah. Ini dipotong lisan kita oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya dari itu. Maka ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, azab apa itu wahai Jibril? Apa yang menyebabkan dia terjadi azab padanya hal yang demikian? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, ketahuilah wahai Muhammad, mereka adalah di antara umatmu yang suka menggibah dan membicarakan saudaranya yang lain. Biasanya ini yang digawe oleh ibu-ibu. Mudahan kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang mengerikan. Jar ibu-ibu ataupun bahkan laki-lakian, jarnya jangan bebadahlah lawan yang lain. Aku kisah lawan ikam ja. Tahulah si Anu tuh kayak ini. Semalam aku melihatnya kayak ini. Terus jar yang mendengarkan. Ih, kayak itu kah sekalinya orangnya. Sekalinya yang mendengarkan itu tadi berkisah pulang lawan orang.
Aku berkisah lawan ikam aja. Si bulan gini. Nang dikisahkan lagi tadi itu kisah pulang lawan orang ke itu juga pandir sampai berataan danau semuluhan tahu kisah. Kenapa? Seikong. Transfer informasi. Atau bahkan ini nih, tinggal beberapa hari lagi kita mencari yang terbaik. Gara-gara mencari yang terbaik, sekalinya dapat aib kurang. Wih, ini si anu baik, si anu kan terbaik lah, kada ya. Kenapa? Misalnya inya tuh maling, pander yang lawan yang lain, oh inya tuh terbaik, ini maling, nah aib orang kita bandera. Inya yang sukses, karena kita yang dapat azab, dapat dosa. Kita memilih 1, 2, 3, 4, 5. Kita kelahian inya yang sukses. Kita yang dapat dosa, inya yang dapat duit di sana. Inya yang sukses, makanya dikatakan oleh guru-guru kita tuh hendak menjadi tim sukses. Tim sukses siapa ya? Tim sukses Buhan Pian Berataan. Supaya sukses apa? Sukses dunia akhirat. Itu yang kita inginkan Berataan. Tambahkan kecintaan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kita jaga lisan kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengingatkan dengan Sayyidina Mu'ad, kufa alaika hadha. Apa itu? Jaga lisan ini. Makanya yang berceramah nih malam ini kena juga. Tukang ceramah karena ceramah juga malam ini. Jaga hati-hati diri. Apalagi sampai ustadznya bakal ramput. Berdahulu daripada Buhan Pian masuk neraka. Kenapa? Kayak lilin, tahulah Buhan Pian lilin. Lilin tuh menyinari, menarangi orang, menasehati orang, tapi dirinya sendiri terbakar. Hati-hati. Atau model jarum itu menjahit baju gasan supaya orang berbaju, tapi jarum pun sorangan minyak ada berbaju. Hati-hati. Mana ada jarum berbaju? Jadi hati-hati, kita jaga lisan kita daripada hal-hal yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga lisan. Makanya di dalam pelajaran Isra Mi'raj juga Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang yang wajahnya bersinar luar biasa, yang kayak rembulan ketika nanti di akhirat. Siapa mereka? Mereka bukan nabi, bukan wali, bukan rasul. Siapa? Berarti orang-orang kayak kita nih, orang yang ala kadarnya aja. Siapa mereka? Di antaranya adalah mereka yang selalu membasahi lisannya dengan berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil yang ini. Gantinya memandirkan orang tadi itu, kita banyak-banyak berzikir dengan Allah Ta'ala. Zikir ini mudah, pian kada perlu berkopiah, pian kada perlu bertapih, pian kada perlu ke masjid, ke musola, menghadap kiblat, berwudu, berzikir tuh kada perlu. Sambil santai-santai tarakat, sallallahu alaihi Muhammad astagfirullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu akbar subhanallah, dapat sih pahala. Ataupun sambil mengunjung ke sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, mudahan dapat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, mudahan ganal lewat. Ataupun sambil manusawid sallallahu alaihi Muhammad, ataupun dia memberondol selutirnya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Habis itu hanya berapa tadi hitungannya yuk. Teringat itu. Yang penting lisan kita tadi itu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga, keluarga kita, sanak famili kita, orang yang kita cintai, tetangga kita, bahkan kampung halaman kita
kampung kita Berataan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dimasukkan daripada golongan orang-orang yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar menjadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hakiki, benar-benar menjadi orang yang menjaga sholat kita, masjid kita, musola kita Berataan. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu cinta dengan masjid, dengan Al-Quran, dengan musola kita Berataan. Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peringatan Isra Mi'raj ini hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat akhirat kita diluruskan dan dipermudah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berisi masalah satu sama lain diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan permasalahannya, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Isra Mi'raj ini yang belum kawin diberikan jodoh oleh Allah taala. Yang sudah kawin bersyukur dengan apa yang ada, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat akhir di dalam hayat kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita menjadi orang yang husnul khotimah. Kita menjadi orang yang ketika kita wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di samping kita. Nabi Muhammad hadir di hadapan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di depan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita juga berniat untuk bertaubat malam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa taala, ampunkan semua dosa kita. Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala kesalahan dan dimaafkan kita semuanya. Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Aman ada yang tersinggung, ulun kada berniat untuk menyinggung pian Berataan, hanya untuk mengingatkan satu sama lain. Insyaallah seperti kita yang berkumpul di sini Berataan, nanti kita di akhirat lagi berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.